seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Salam, selamat pagi. Kembali berjumpa dengan kami GBI Rock Mangkubumi Yogyakarta. Dan pagi hari ini kami ingin membagikan satu bagian firman Tuhan. Dan kami berdoa agar setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur untuk segala pimpinan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Teristimewa di hari yang baru ini, kami percaya oleh karena penyertaan Tuhan, kami boleh bangun kembali dan akan menjalani hari ini. Dan sebelum kami mulai segala aktivitas kami, pada hari ini kami ingin dikuatkan dan diteguhkan lewat firman Tuhan.
Dan kami tahu bahwa firman Tuhan adalah petunjuk yang pasti untuk kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, berbicara kepada kami hari ini lewat renungan singkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi, salam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hampir 2 bulan ini kita semua dalam suasana tetap di rumah, atau yang kita kenal dengan istilah stay at home. Dan tentunya setiap orang akan mulai melakukan berbagai macam aktivitas atau kegiatan untuk menghilangkan kejenuhannya. Dan tentunya kalau kita tidak benar-benar atau tidak dengan hikmat di dalam melaksanakan segala aktivitas di rumah, pastinya akan sangat membosankan. Dan izinkanlah kami di GBI Rock Mangkubumi pada hari ini ingin menyampaikan satu bagian firman Tuhan tentang bagaimana tempat yang paling tenang, tempat yang paling aman untuk kita berdiam. Dan itu saya beri tema tinggal dalam Tuhan. Ayat yang akan menjadi perenungan kita di pagi hari ini adalah dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan bersama-sama di kesempatan pagi hari ini berbicara tentang dalam satu perikop pokok anggur yang benar. Di dalam bagian-bagian tersebut menjelaskan tentang bagaimana Yesus mengajarkan tentang akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Sampai ke dalam ayat yang keempat ini ada penekanan khusus di sana bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, kata tinggal di sini yang akan menjadi topik pembahasan kita di renungan pagi hari ini. Saya memperhatikan di dalam bagian firman Tuhan, khususnya Perjanjian Baru, ada penekanan tentang kata tinggal ini sebanyak 118 kali, khususnya dalam Perjanjian Baru. Dan dengan demikian ini berarti bahwa kalau kita belajar ilmu tafsir, kalau satu bagian ditekankan berulang-ulang lebih daripada satu kali, itu berarti bagi itu penting untuk menjadi perenungan, atau bagi itu menjadi penting untuk kita gali lebih dalam lagi. Dan karena itu saya ingin memperhatikan tentang kata tinggal di dalam aku di sini. Terjemahan bahasa Indonesia di sana berbicara tentang kata tinggal di dalam aku. Istilah yang dipakai di sanalah bersatu dengan aku. Nah, saya mencoba menggali atau membahas atau mencari tahu tentang mengapa harus bersatu di dalam aku, atau mengapa Yesus menekankan tentang kita harus tinggal di dalam Dia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tentunya dalam situasi kita hari-hari ini, banyak orang rindu untuk pergi kemana-mana. Sedangkan himbauan dari pemerintah adalah harus tinggal di rumah, tidak boleh kemana-mana. Dan tentunya ini bukan situasi yang mengenakan bagi kita. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini kita akan belajar tentang kata tinggal yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini adalah bersatu dengan aku, atau dalam terjemahan lain bersatu dengan Tuhan. Apa maksudnya?
Saya akan membagikan 4 poin penting tentang mengapa kita harus tinggal dalam Tuhan di dalam bagian ini. Yang pertama, saya mempelajari bahwa mengapa kita harus tinggal dalam Tuhan, atau alasan kenapa kita harus tinggal dalam Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4, di sana memberikan alasannya. Alasannya adalah karena dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ini yang menjadi salah satu alasannya kenapa kita harus tinggal dalam Tuhan. Yohanes menjelaskan dalam ayat pasal 1 ayat 4, dikatakan bahwa karena di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Apa yang dimaksudkan dalam bagian ini? Ini berarti bahwa saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kata hidup yang dimaksudkan di sini bukan hanya berbicara tentang sebuah kehidupan yang sementara, tapi kata yang dipakai di sana adalah zoe, artinya hidup yang kekal. Karena itu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berarti kalau kita memilih untuk hidup dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, berarti bahwa Dia tidak hanya memberikan jaminan untuk kehidupan kita yang sementara, tetapi Dia menjamin kehidupan kita yang kekal. Mazmur 84 ayat 11 mengatakan bahwa sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, tempat yang paling aman, tempat yang paling menjamin kehidupan kita hari-hari ini adalah hidup dalam Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Tentunya saya percaya bahwa situasi hari-hari ini dalam virus corona ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana setiap kita meluangkan banyak waktu untuk bergumul dengan Tuhan, meluangkan banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, meluangkan banyak waktu untuk mencari wajah Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang memberikan kepastian bahwa ada kehidupan yang kekal di dalam Dia. Karena itu saudara, janganlah kita menjadi putus asa, menjadi khawatir tentang hidup ini hari-hari ini. Dan percayalah kalau kita menyerahkan hidup kita untuk tinggal di dalam Dia, di sana dikatakan bahwa di dalam Dia, di dalam Yesus itu ada kehidupan. Dan saya percaya setiap saudara hari ini yang mengambil waktu untuk bersekutu, bergumul dengan Tuhan, saya percaya ada jaminan kehidupan bagi setiap saudara. Amin. Saya percaya setiap orang yang mencari Tuhan setiap hari, mengambil waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Karena kalau kita hidup dalam Tuhan, tinggal di dalam Dia, otomatis kita juga harus membangun komunikasi kita dengan Dia setiap hari, berbicara dengan Tuhan setiap hari. Dan saya sangat percaya ketika kita berbicara dengan Tuhan, kita akan mengerti kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam Dia memberikan kehidupan. Hal yang kedua yang ingin saya bagikan dalam bagian ini tentang tinggal di dalam Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa kita harus tinggal dalam Tuhan. Rasul Paulus menjelaskannya di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Paulus menjelaskan ada 3 bagian penting alasan kenapa setiap kita harus ada di dalam Tuhan, harus tinggal di dalam Tuhan. Di sana dikatakan sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Saya memperhatikan setiap kata dari bagian ini. Yang pertama di sana dikatakan di dalam Dia ada harta. Arti kata harta di sana dikatakan bahwa dalam bahasa terjemahan bahasa Yunani-nya itu memakai istilah thesauros yang berarti kotak harta atau gudang harta.
Berarti dalam pengertian sederhananya kita, kenapa kita harus tinggal dalam Tuhan? Di dalam Tuhan itu tersedia segala harta, segala yang kita butuhkan, segala yang kita perlukan. Berarti bahwa dalam Tuhan tersembunyi segala yang kita perlukan. Kolose pasal 1 ayat 16 mengatakan begini, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah alasan yang kedua kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan. Di sini menjelaskan kepada kita bahwa karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Saudara, virus corona dalam waktu-waktu ini tidak hanya berdampak untuk kesehatan dan lain sebagainya, tapi juga berdampak untuk kehidupan ekonomi. Setiap hari tentunya kita akan berpikir, kalau seperti ini terus, apakah saya akan bertahan hidup? Atau kalau keadaan seperti ini terus tidak ada perubahan, bagaimana dengan kehidupan ekonomi saya? Bagaimana dengan segala keperluan saya? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, tetap tinggal dalam Tuhan. Sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta. Di dalam Dia segala yang diciptakan, tentunya berkaitan segala yang kita perlukan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan kita petunjuk bagaimana caranya untuk kita tetap bertahan di dalam situasi ini. Yang pasti, marilah kita mengambil waktu setiap hari, memanfaatkan segala situasi ini, segala waktu ini untuk mencari Tuhan. Tetap tinggal dalam Tuhan, karena firman Tuhan di sini menjelaskan kepada kita bahwa dalam Dia tersedia segala harta, segala yang kita perlukan. Dikatakan baik di surga dan yang ada di bumi. Artinya apa yang menjadi segala yang kita perlukan, semuanya di bawah kendalinya Tuhan. Semuanya Tuhan yang mengaturnya. Dan saya percaya bahwa Tuhan punya cara untuk memberikan kita jalan keluar dalam situasi mungkin ekonomi kita yang terpuruk oleh karena situasi ini. Tuhan punya cara untuk memberikan kita petunjuk bagaimana supaya dalam situasi ini tetap terpenuhi segala kebutuhan kita. Ini bagian yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam bagian yang ketiga, yaitu tentang mengapa kita harus tinggal di dalam Tuhan. Alasannya kenapa kita harus ada di dalam Tuhan adalah Paulus menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Dia tidak hanya ada harta, tetapi juga ada hikmat dan pengetahuan. Saudara, yang dimaksudkan dalam pengetahuan atau hikmat dan pengetahuan di sini menjelaskan kepada hikmat adalah kemampuan memilih yang benar atau salah. Jadi lebih bersifat aplikatif, sedangkan pengetahuan adalah kemampuan untuk mengetahui sesuatu dan bersifat teoritis. Dua hal ini sama-sama kita butuhkan dalam situasi ini. Kita membutuhkan hikmat untuk menjalani hidup kita setiap hari. Kita membutuhkan pengetahuan untuk mengerti tentang segala sesuatu yang kita hadapi. Dan di mana kita memperoleh hikmat yang benar, di mana kita memperoleh pengetahuan yang benar. Karena dalam dunia ini banyak sekali informasi-informasi yang tentunya menakutkan. Banyak sekali informasi-informasi yang tentunya membuat kita khawatir dan cemas. Tapi marilah sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya hari ini, saya mengatakan kepada saudara, tempat yang paling aman, tempat yang paling tenang adalah hidup di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada hikmat dan pengetahuan. Kita memperhatikan bagaimana Amsal Salomo yang menulis hampir seluruh Amsal. Bahkan seluruh Amsal ditulis oleh Salomo. Dalam Amsal kita memperhatikan banyak sekali kata-kata hikmat. Dan kita perhatikan di sana, dia adalah satu-satunya manusia yang paling berhikmat di muka bumi. Dan seorang yang sangat kaya. Dia tahu bahwa emas, perak, dan permata kalah harganya dibandingkan dengan hikmat. Sangat jelas di dalam pasal 3 ayat 13
dan 14. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita hadapi hari ini, apapun yang kita inginkan hari ini, marilah untuk kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Marilah kita benar-benar tinggal dalam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Pastinya dari mana datangnya hikmat? Pada waktu kita bergumul dengan Tuhan, pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan. Di sana datanglah hikmat untuk menolong kita dalam menjalani hidup ini. Apapun yang kita inginkan tidak dapat menyamai hikmat. Orang yang memiliki hikmat tahu bagaimana hidup dengan baik. Saya berdoa setiap saudara hari ini yang mendengarkan live streaming atau renungan ini, saya berdoa supaya setiap saudara adalah orang-orang yang punya hikmat dan pengetahuan dalam Tuhan. Mengapa? Karena saudara hari ini tidak hanya stay di rumah, tetapi juga tinggal di dalam Tuhan. Tuhan bersama dengan saudara di rumah. Dan saya percaya orang-orang yang hidup dalam Tuhan, orang-orang yang tinggal dalam Tuhan, bisa dikatakan dalam Yohanes pasal 5 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya berdoa Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk renungan singkat di pagi hari ini. Kami berdoa biar setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami tentang hidup dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Dan kami belajar 3 hal penting pagi hari ini. Di dalam Tuhan ada kehidupan. Di dalam Tuhan ada harta. Di dalam Tuhan ada hikmat dan pengetahuan. Saya berdoa setiap saudara, setiap mereka yang mendengarkan firman ini hidup dalam Tuhan, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian di pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tuhan Yesus memberkati.